Oke. Baik. Kak Om sudah di ruangan, Kak Om? Artinya belum ya. Oke. Baik, ini sudah mulai 3 menit lagi kita akan mulai. Ini sudah di angka 103. Ya. Oke, Padang. Banyak juga nih, Padang. Ibu Tuti Susianti, Jakarta Pusat. Terima kasih, sahabat saya. Sudah berkenan hadir. Ibu Eti Suhertina, sahabat saya. Ini Ibu dosen. Hari ini luar biasa, banyak sekali ibu-ibu dosen dan ibu-ibu guru PAUD. Bahkan pejuang-pejuang PAUD ya, orang tua murid dan semuanya. Payakumbuh TK Islam Payakumbuh Raudatul Jannah. Terima kasih Ibu. Oke, Riau, terima kasih sudah bergabung. Ibu Wartiningsih, Kota Bekasi. Ibu Nur Kholidah, iya. Ini sahabat-sahabat pejuang PAUD yang luar biasa. Kalau dari wajah-wajahnya saya sudah bisa lihat ya. Ini kita sudah mulai bisa mulai ya. Sudah 2 menit lagi, 2 menit lagi. Oke. 2 menit lagi ya, Prof. Sebentar. Saya bahagia sekali selalu hadir di ruang belajar yang Prof. Fasli pimpin ya, teman-teman. Beliau langsung menjadi moderator di beberapa kelas. Kalau teman-teman bisa responsif menangkap flyer-flyer yang banyak sekali akhir-akhir ini, itu luar biasa kelas-kelasnya. Dan narasumber yang beliau undang di room webinar beliau itu luar biasa, banyakkan dari luar ya, Prof ya. Jadi saya tahu persis bagaimana semangat dan inspirasi yang Prof. Fasli tularkan kepada para peserta di dalam webinar-webinar ini. Baik, 1 menit lagi kita akan buka, sudah 109. Teman-teman silakan dibagikan link YouTube-nya untuk yang ingin lihat live YouTube Universitas Yarsi. Karena Universitas Yarsi memfasilitasi untuk live YouTube bagi teman-teman yang tidak bisa masuk di Zoom. Oke. Baik, tepat jam 10 kita mulai. Ya. Baik. Prof, kita mulai ya, Prof. Ya, silakan, silakan Bu Yesi. Ya, terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Sahabat Keke, sahabat AISC, Kampung Dongeng, dan dari komunitas atau pengikut Universitas Yarsi, saya menyapa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam suasana Idul Adha yang penuh dengan berkah, insya Allah kita semua mau meluangkan waktu untuk duduk bersama di room ini ya, walaupun kita tidak bertemu dengan jarak yang dekat, tapi paling tidak kita saling melihat wajah-wajah yang penuh semangat ini ya, Prof. Ya. Saya menyapa dulu Kak Awam, sudah masuk juga. Terima kasih Kak Awam. Salam Bu Yosi, salam Profesor Fasli. Salam Kak Awam. Ya. Jumpa kembali. Ya. Baik, Kak Awam dan Kak Iki ya sekalian bergabung di sana ya. Betul sekali. Benar. Ya, baik. Terima kasih. Sahabat Keke dan sahabat semua yang berada di seluruh Indonesia, insya Allah hari ini Allah berkahi kita. Mari kita baca basmalah bersama-sama untuk membuka webinar nasional kita pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk membuka mungkin tidak lama agar Prof bisa langsung menyampaikan banyak hal yang ingin kita ketahui bersama. Saya ingin membacakan perkenalan kita. Mungkin ada yang belum kenal, tapi saya nggak yakin ada yang nggak kenal sama Prof ya. Profesor Fasli Jalal, saya akan bacakan sedikit ya Prof, izin untuk membacakan profil Prof.
Ya, mungkin lebih enaknya saya share screen ya, biar teman-teman juga bisa melihat. Oke, ya, Profesor Fachly Jalal, ya, beliau adalah seorang tokoh pendidikan. Saya mengenal sosok beliau adalah guru kami, Profesor lahir di Padang, ya. Dan sekarang beliau menjabat sebagai rektor Universitas Yasi, dan luar biasa pendidikan beliau, Profesor Dr. Fachly Jalal PhD. Beliau pendidikannya banyak banget nih teman-teman ya. Beliau adalah dulu pernah di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 81. Luar biasa ya. Kemudian setelah itu beliau mendapat gelar doktornya di ilmu gizi masyarakat di Universitas Cornell Ithaca New York tahun 91. Luar biasa. Maaf ya Prof kalau saya salah baca, nanti mungkin Prof bisa merevisi. Nah, teman-teman sahabat KK seluruh Nusantara, kita akan mulai saja. Mungkin Prof, saya mengenalkan tim kami dulu sedikit, boleh ya Prof ya? Mohon izin. Silakan Bu. Ya, jadi Prof kami ini ada 5 ibu-ibu kece, ibu-ibu kece kekinian. Ini semua murid Prof ini ya. Saya Yosi Srihanita di UNJ juga, Rina Safrida MPD. Ini juga lagi kandidat doktor di UNJ. Latifah Hasanah, kandidat dokter juga di UNJ. Kemudian Arsi Binawanti, ini adalah sahabat kami psikolog. Dan Risha Nurrizkiah, ini juga dari UNJ. Ini kayaknya murid Prof semua ya Prof ya. Terima kasih. Sahabat seperjuangan mencari ilmu sama beliau ya. Ya, terima kasih Prof. Nah, kemudian ada lagi AISC, ini juga komunitas yang kami rintis. Saya ada sahabat saya di sini Yati Hasan Jaya dan Ibu Eva Nurfaida MPD. Jadi memang ini kami gerakkan Prof untuk bisa mengisi waktu selama pandemi. Sudah banyak webinar yang kami adakan Prof, dan kali ini kami sangat senang, kami sangat bersyukur Prof memberikan kami ruang yang sangat luas, ruang yang sangat besar di Universitas Yarsi. Terima kasih untuk Prof yang sudah mendukung sehingga webinar ini bisa terlaksana. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Kak Awam yang berkenan untuk menginfakkan ilmunya juga pada hari ini untuk teman-teman di seluruh Nusantara. Baik Prof, untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin berikan waktu yang seluas-luasnya buat Prof, walaupun terbatas kurang lebih 40 menit ya Prof ya. Ya. Oke, terima kasih Prof. Dari saya itu pengantarnya, mudah-mudahan nanti kita bisa menyimak lebih banyak. Saya persilahkan untuk Prof. Ya. Terima kasih Miss Yosi. Ya, dulu saya panggil Ibu Yosi. Saya lihat Miss Yosi ya. Baik, Prof. Kak Awam dan Kak Iki, semua tokoh-tokoh di komunitas KESI ya, dan juga di komunitas Aulat ya, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Miss Yosi, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, saya diberi tugas oleh Miss Yosi dan teman-teman untuk menyampaikan ketahanan keluarga. Bagaimana keluarga-keluarga Indonesia ini dipersiapkan, didukung untuk bisa menghadapi tantangan baik sebelum COVID, apalagi di tengah adanya COVID ini. Nanti oleh Kak Awam dan Kak Iki akan dijelaskan kaitannya dengan pesan-pesan dan pembelajaran yang kita peroleh dari keluarga Nabi Ibrahim ya. Karena itu saya akan fokus kepada bagaimana konsep ketahanan keluarga di masyarakat kita dan di negara kita, dan apa dasar-dasar dari konsep itu, dan apa tantangannya, dan bagaimana kita bersama-sama mengatasi. Sebelum COVID, dan mudah-mudahan tidak terganggu oleh COVID ini, Indonesia tetap bercita-cita menjadi negara dengan kita sebut Indonesia emas, sebuah impian. Kalau kita ulang tahun nanti 100 tahun Indonesia merdeka, kita berharap ekonomi kita menjadi ekonomi 5 terbesar di dunia. Jadi kita hanya skala sedikit nanti dari raksasa-raksasa dunia,
tapi kita sudah menjadi 5 besar pelaku ekonomi terbesar di dunia. Dan kemudian untuk itu kesejahteraannya sudah jauh meningkat, pendapatan per kapitanya $30.000 per orang, dan kemudian sebagian besar penduduk kita sudah tinggal di kota atau desa yang sudah punya fasilitas dan kriteria untuk menjadi kota, dan juga usia produktif kita itu sangat besar, lebih besar daripada orang yang masih belum produktif, yaitu anak-anak dan lanjut usia. Dan keberhasilan kita salah satunya adalah karena ekonomi kita itu tidak lagi bertumpu penuh kepada sumber daya alam, terutama kepada yang bisa habis seperti minyak, ya, tambang emas, tambang lain-lain, tapi bertumpu kepada kecanggihan otak, kreativitas untuk memajukan bangsa. Dan tentu kita sebagai negara agraris tentu akan tetap berpegang bahwa ketahanan pangan itu adalah bagian terpenting, dan untuk itu tetap kita jaga, ya. Nah, syarat untuk bisa mencapai Indonesia Emas ini, sumber daya manusia kita harus berkualitas. Di samping juga infrastruktur yang lebih baik, penguasaan teknologi, kelembagaan pemerintah yang makin jujur, ya, yang makin berkelakuan baik atau tata kelolanya baik, dan kita juga didukung oleh keadaan di mana penduduk kita yang dulu pada tahun 70-an sebagian besar itu dari anak-anak atau orang yang belum produktif, kemudian dengan berbagai upaya termasuk keluarga berencana dan kesadaran masyarakat untuk memilih jumlah keluarga yang ideal bagi mereka demi menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak dan keluarga, maka populasi kita makin banyak di usia produktif sekarang dibandingkan dengan usia yang 0 sampai 14 tahun atau usia 65 tahun ke atas. Inilah disebut dengan bonus demografi, di mana berlimpahnya sumber daya kita yang pada umur angkatan kerja, jadi 15 sampai 65, tapi kita sudah mulai mengurang jumlah anak-anak dan lansianya belum sebesar yang dicemaskan, ya, masih dalam kondisi terkontrol. Walaupun lansia ini pada tahun 2050 nanti akan mempunyai populasi lansia kita berdasarkan undang-undang untuk umurnya 60 tahun ke atas, maka tahun 2050 nanti 1 dari 4 orang Indonesia itu sudah berusia 60 tahun ke atas. Tapi saat ini masih sekitar 23 juta lebih kurang, ya. Jadi kita masih punya kesempatan bonus demografi dari tahun 2012 mulai berlakunya sampai 2045 berakhirnya nanti adalah masa di mana peluang produktivitas itu kita demikian tinggi untuk melejitkan produktivitas, melejitkan kesejahteraan sehingga tujuan Indonesia Emas tadi bisa dicapai. Dan ini dimungkinkan karena rata-rata jumlah keluarga atau jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia produktif itu dari pernah 7 anak per 1 orang usia produktif, yaitu usia dari 16 sampai 35 tahun, dan sekarang ini sudah menurun rata-rata namanya total fertility rate, jadi angka kesuburan lah, ya, angka kesuburan itu sudah menjadi sekitar 2,4 pada tahun 2017 dan sekarang sekitar 2,1-2,2. Jadi artinya 2 ibu bapak akan digantikan oleh 2 anak lebih dari 1/5 gitu. Jadi kita sudah bagus. Kalau misalnya negara-negara maju, 2 ibu bapak digantikan tidak oleh 2 orang anak lagi, tapi 1,5 anak atau malah ada 1 anak. Dan karena itu di Singapura, di Jerman, di Cina sendiri sekarang mereka sudah mulai membuat kebijakan membebaskan anaknya supaya banyak lahir dan malah memberikan insentif seperti di Singapura, setiap anak yang lahir diberikan janji diberi $25.000 oleh pemerintah agar mereka mau pertama menikah, karena banyak orang Singapura yang tidak mau menikah lagi, dan kemudian mempunyai anak, ya kan. Dan kalau dia setiap tambah anaknya dikasih subsidi 25.000 Singapura dolar per tahun. Nah, ini kita dalam konteks Indonesia, kebijakan pembangunan keluarga yang di dalamnya terpenting itu adalah ketahanan keluarga, sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Yaitu undang-undang ini adalah tentang perkembangan kependudukan, jadi yang mengatur kependudukan dan pembangunan keluarga. Karena
Indonesia bercita-cita, penggunaan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul, apa yang dapat timbul? Rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik. Untuk itu diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Jadi itulah tujuan akhir dari pembangunan keluarga, yaitu kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Nah, untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga ya melalui pembinaan ketahanan istilah kita hari ini dan kesejahteraan keluarga, dan kemudian kebijakan sebagai dimaksud pada ayat 1 dimaksud untuk mendukung agar keluarga dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Nanti di belakang kita diskusikan apa saja fungsi keluarga itu. Nah, pertanyaan, apakah keluarga masih bisa menjadi institusi pertama dan utama untuk pembangunan sumber daya manusia berkualitas yang akhirnya membuat ketahanan di masyarakat dan akhirnya ketahanan negara. Di dalam gambar ini kita lihat yang paling inti itu adalah individu yang berkualitas ya, individu yang berkualitas. Dimulai tentu dari anak yang berkualitas sampai kita besarkan sampai dia lansia. Nah, kemudian sebagian dari individu itu membentuk keluarga, karena itu kita perlu keluarga yang tangguh. Keluarga yang tangguh akan melahirkan masyarakat yang berbudaya, tentu budaya produktif, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan juga sangat produktif ya. Dan kemudian inilah yang menjadikan negara kita negara kuat. Karena itu setiap periode, setiap pemerintahan presiden baru atau presiden terpilih, setiap gubernur terpilih, bupati wali kota terpilih, malah sampai kepala desa terpilih, itu semua mencoba memetakan bagaimana kondisi keluarga saat ini, apa permasalahan yang ada, kemudian mereka membuat rencana cita-cita mereka itu seperti apa nanti keluarga di wilayah mereka, di desa, tentu di tingkat desa, untuk bupati di tingkat kabupaten, dan wali kota di kota, gubernur di tingkat provinsi, dan tentu presiden di tingkat nasional. Agar kondisi yang diinginkan itu bisa menjamin agar keluarga-keluarga kita bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bisa membangun iklim berkeluarga yang berdasarkan perkawinan yang sah, ini mutlak, perkawinan yang sah, dan ketiga, membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan memiliki jumlah anak yang ideal yang diputuskan sendiri oleh keluarga itu ya. Kemudian keempat, membangun keluarga yang berketahanan, punya wawasan ke depan, ingin bercita-cita majukan diri dan keluarga serta bangsanya, dan kemudian berkontribusi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam teori-teori apa itu keluarga, menurut Burgess and Locke gitu ya, tahun 60, ada 4 ciri-ciri keluarga itu. Keluarga itu adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh apa? Oleh ikatan perkawinan, oleh hubungan darah, atau dia diadopsi, jadi menjadi anak angkat, atau bapak angkat, dan seterusnya. Nah, itu adalah susunan dari keluarga tadi. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama di bawah satu atap. Ya, dan kadang-kadang memang anaknya sekolah tempat lain atau bapaknya bekerja sementara ya di tempat lain, tapi intinya mereka berada di bawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga. Sehingga kalau bapak saja sendiri, ibu saja sendiri tidak disebut keluarga. Keluarga itu baru ada kalau minimal bapak dengan ibu. Kemudian bapak, ibu, dan anak. Kemudian bapak, ibu, dan anak-anak. Tapi bisakah ibu saja dengan anak-anak menjadi keluarga? Bisa. Bisakah bapak dengan anak-anak menjadi keluarga? Bisa. Bisakah anak-anak saja menjadi keluarga? Tidak bisa. Ya. Jadi harus ada komposisi untuk bisa dikatakan sebuah keluarga. Kemudian keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi dan menciptakan peranan-peranan. Peranan-peranan ini bernilai sosial, baik sebagai istri, sebagai suami, atau sebagai ayah, atau sebagai ibu, atau putra atau putri, atau saudara laki-laki atau saudara perempuan. Dan karena itu keluarga merupakan sebuah unit terkecil dan paling awal memelihara kebudayaan bersama yang diperoleh dari lingkungan ya. Dan karena kita bagian terbesar agama Islam, tentu pengaruh agama Islam dalam budaya keluarga ada, tapi daerah-daerah yang beragama Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan seterusnya juga punya pengaruh
dalam membentuk kebudayaan di keluarga. Tapi umumnya, hakikatnya adalah kebudayaan umum dijaga, diwariskan, dan didukung di keluarga. Nah, untuk bisa berperan, perlu ada diferensiasi dari tugas-tugas keluarga ini. Diferensi pertama yaitu alokasi peran dan tugas yang dilakukan dalam keluarga. Nah, jadi alokasi peran ayah apa, peran ibu apa, peran anak apa ya. Kemudian alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antar keluarga. Bagaimana hubungan antara ibu dengan bapak, antara bapak ibu dengan anak, antara anak dengan anak, dan seterusnya. Alokasi ekonomi, siapa yang menjadi penghasil utama, siapa yang jadi penghasil tambahan, siapa yang tugasnya membelanjakan saja penghasilan keluarga itu ya. Itu disepakati ya, karena itu diatur distribusinya. Baik dalam pemanfaatan barang, jasa ya antar anggota keluarga. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan keluarga yang mereka tetapkan bersama. Tapi juga alokasi politik ya, siapa yang mengambil keputusan terpenting. Ada yang sangat demokratis, one man, one vote. Jadi semua anggota keluarga punya kewajiban untuk menetapkan pilihan dan boleh dihitung secara demokratis. Ada yang bapak saja yang paling dominan. Di keluarga-keluarga tentu ibunya yang lebih dominan dan seterusnya. Dan kemudian bagaimana integrasi dan ekspresi dilakukan oleh setiap anggota keluarga untuk mencirikan dia berasal dari keluarga dengan kriteria mereka. Nah, kemudian bagaimana struktur dari keluarga? Keluarga ini bisa berubah-ubah. Kalau pendapatan keluarga makin meningkat, maka keluarganya menjadi lebih tajir kata orang ya, dan kemudian hubungan-hubungannya menjadi berbeda. Cara mereka berperan berbeda. Peran sosialnya dengan masyarakat lain juga berbeda ya. Kalau tingkat pendidikan, apalagi pendidikan ibu lebih tinggi, keluarga-keluarga mempunyai pengetahuan lebih tinggi, pelayanan kesehatan jadi lebih baik, menyerap informasi lebih baik, dan ibu apalagi dengan pendidikan yang tinggi bekerja pula, wah itu lebih hebat lagi perannya. Tapi juga karena kesempatan kerja perempuan, ini juga ada tarik menarik dengan peran beliau sebagai manajer rumah tangga. Bagaimana menserasikan ia sebagai perempuan terdidik, bekerja di sektor-sektor yang dia pilih, tapi juga dia bersama bapak yang menjalankan tugas rumah tangga dengan baik. Nah, untuk itu juga ada upaya untuk menata berapa jumlah anggota keluarga yang ideal menurut mereka, dan kemudian ada pengaruh dari teknologi ya. Sekarang keluarga tidak perlu tinggal di satu atap, mereka bisa berbeda-beda, tetapi tiap hari berhubungan dengan teknologi, dan kemudian ada kesadaran hak-hak anak lebih dipentingkan, hak-hak perempuan menjadi menonjol. Bapak tidak bisa lagi semena-mena karena dia harus menghargai hak-hak individu anak, apalagi hak azazi menjaganya dan hak individu dari perempuan. Kemudian apa saja yang membentukkan pembentukan keluarga yang mempengaruhi perubahan keluarga itu? Pertama, rata-rata usia kawin ya. Dulu kita banyak sekali kawin di usia muda. Nah, sekarang sudah berkurang walaupun jumlahnya masih lumayan ya. Jumlah perkawinan usia muda ini di beberapa provinsi seperti Kalsel, Kalimantan Barat, ya ada beberapa yang lain itu masih menjadi tantangan bahwa masih banyak anak-anak yang usia 10-15 tahun sudah menikah ya. Kemudian juga ada perkawinan yang ditunda, yang sampai usia lebih 35 tahun mereka belum nikah karena berbagai pertimbangan. Mau bekerja dulu, mau berkarir dulu, belum ketemu pasangan, tidak terlalu yakin dengan kelembagaan keluarga, tidak merasa kadang-kadang bahwa tugas melahirkan generasi berikutnya itu tugas bersama, bukan tugas dia sendiri. Jadi pilihan-pilihan itu mempengaruhi bagaimana orang menentukan kapan dia mau berkeluarga. Kemudian dalam memilih pasangan, dulu banyak kita dipengaruhi oleh orang tua, kemudian kita yang umur-umur saya ke bawah ini sudah mulai banyak atas pilihan individu, walaupun tetap persetujuan, tapi di beberapa tempat dan beberapa negara sudah banyak juga difasilitasi oleh biro jodoh ya. Dan di Indonesia juga ada, walaupun tidak perlu masif, tapi di Singapura, tempat-tempat lain, dibayar oleh pemerintah biro jodoh itu untuk menjodoh-jodohkan pemuda-pemuda, remaja-remaja mereka untuk mau membentuk keluarga. Nah, kita tahu juga bahwa kalau dulu perempuan selalu menikah dengan laki-laki yang lebih tinggi pendidikannya, minimal sama. Sekarang tidak perlu demikian lagi. Banyak perempuan menikah dengan laki-laki yang pendidikan
perempuannya jauh lebih tinggi dari laki-laki. Baik dari usia juga kadang-kadang, ada juga perempuan lebih tua, dan juga dari ekonomi. Kadang-kadang karena perempuan bekerja, dia lebih sejahtera daripada calon pasangannya. Nah, ini adalah bagaimana penurunan daripada kalau tahun 71 dulu rata-rata satu orang perempuan usia produktif itu melahirkan anak sampai 6 orang rata-rata ya. Kemudian ini menurun, sekarang itu rata-rata tinggal lagi 2,2 orang selama usia produktif dari perempuan itu. Inilah yang menentukan kecepatan dari laju pertumbuhan penduduk kita. Nah, tadi saya katakan 8 fungsi keluarga. Oleh BKKBN, yang saya sempat jadi kepala BKKBN ya beberapa tahun, itu ada 8 fungsi keluarga ya. Yang pertama adalah fungsi agama. Ini dasar ya. Jadi kita harus memastikan bahwa keluarga mengembangkan fungsi agama di keluarga itu, agama apapun yang dianut, menginternalisasi nilai-nilai agama, memastikan anggota keluarganya taat pada nilai-nilai ibadah dan nilai-nilai sosial keagamaan dan menjalankan syariat-syariat tadi. Kemudian keluarga juga berfungsi untuk sosial budaya ya. Bagaimana dia hidup sebagai sebuah unit terkecil dari kemasyarakatan, tapi juga menjadi bagian dari hubungan sosial dengan tetangga, orang se-RT, se-RW, sekampung, dan seterusnya. Karena itu di keluarga harus dikembangkan cinta kasih, rasa kasih sayang yang kita lihat juga di keluarga Nabi Ibrahim ya, yang luar biasa. Dan kemudian bagaimana fungsi perlindungan ya, kita harus memberikan perlindungan kepada setiap anggota keluarga, dari berbagai kekerasan, dari berbagai bullying, dan seterusnya. Dan kemudian kita harus menjaga, karena keluarga adalah fitrah kita untuk meneruskan generasi ke berikutnya, maka fungsi reproduksi dari keluarga itu harus kita jalankan. Kemudian tentu fungsi bagaimana kita menyerap kehidupan melalui pendidikan dan mengembalikan kontribusi kita sesuai dengan bakat, minat, dan potensi kita melalui pendidikan yang kita peroleh kepada masyarakat dan kepada bangsa dan negara. Nah, untuk itu kita juga harus fokus secara ekonomi, jangan besar pasak daripada tiang, jadi harus berapa pendapatan kita harus dihemat, dibelanjakan dengan baik, sehingga kita tidak terjerat dengan berbagai hal-hal yang akhirnya membuat ekonomi keluarga itu demikian sulit. Nah, kita sebagai bagian dari lingkungan, tentu wajib menjaga lingkungan kita untuk bisa diwariskan kepada anak cucu kita tetap dalam lingkungan yang baik. Nah, dalam hal inilah tadi ada beberapa contoh ya tentang masing-masing fungsi, tapi nanti Bapak dan Ibu bisa membaca bagaimana ke-8 fungsi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian timbul pemikiran bagaimana kita memonitor atau mengetahui apakah pembangunan keluarga itu berjalan sesuai dengan harapan apa tidak. Jadi tadi 8 fungsi keluarga, tapi kita belum tahu bobot dari masing-masing, apakah itu ada datanya apa tidak. Maka BKKBN mencoba menerjemahkan fungsi keluarga tadi ke dalam Indeks Pembangunan Keluarga atau IPK. Apa itu IPK? Indeks Pembangunan Keluarga untuk menjelaskan kualitas keluarga. Jadi ini menjelaskan kualitas keluarga yang ditunjukkan oleh apa? Oleh ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta hidup dalam lingkungan yang sehat. Ini undang-undang minta bahwa agar keluarga ini harus sehat, harus hidup dalam lingkungan yang sehat. Sehat dari berbagai hal, termasuk juga sehat dari polusi dan hal-hal yang mengganggu kesehatan keluarga. Kemudian IPK juga memberikan gambaran peran dan fungsi keluarga di Indonesia. Nanti kita bisa membedakan bagaimana ketahanan keluarga di desa X dengan desa Y ya, atau dari kabupaten A dengan kabupaten B, atau dari provinsi C dengan provinsi D, dan seterusnya. Dan kita bisa juga membandingkan keluarga-keluarga Indonesia rata-rata secara nasional dengan bagaimana keluarga-keluarga lain di dunia. Karena itu IPK dapat menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan atau program, baik program yang lama yang perlu ditingkatkan atau program-program yang baru. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa identifikasi masalah keluarga di setiap keluarga. Karena itu BKKBN melakukan sensus keluarga. Tiap tahun diperbaiki, tapi sekali 5 tahun dilakukan sensus keluarga yang besar.
Waktu saya di sana itu jumlah keluarga kita itu sekitar 73 juta orang, ya. Kemudian diupdate setiap tahun mana yang sudah bercerai, mana yang tidak lagi utuh sebagai keluarga, ya. Dan itu berganti datang keluarga baru dan seterusnya. Nah, ini bisa kita kumpulkan di kondisi desa, kecamatan, kabupaten, kota, sampai nasional. Kemudian kita susunlah kondisi keluarga itu untuk menyusun perencanaan, apa program yang harus dilakukan untuk mereka, dan kemudian bisa kita carikan sumber dana, carikan orang-orang yang harus melakukan, kelembagaan seperti apa yang harus dibuat, dan bagaimana ini dimonitor tahun demi tahun. Nah, ini gambarnya agak banyak sedikit, tapi Bapak dan Ibu tidak perlu perhatikan terlalu dalam. Yang lihat aja dimensinya dulu. Ada 3 dimensi, ya. Ini yang penting dulu. Dimensi pertama itu ketentraman. Jadi keluarga itu harus kita jaga ketentramannya. Nah, disinilah bagaimana ketentraman bisa dia melakukan ibadah lebih baik, punya dasar legal karena ada surat nikah, dan setiap anak lahir punya sertifikat kelahiran. Kemudian ada jaminan kesehatan, ada jaminan keuangan atau keekonomi, dan juga bagaimana lingkungan keluarga yang sehat. Kemudian kemandirian. Kemandirian ini juga didapat dari terjadinya pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatannya, gizinya, perumahan, dan seterusnya. Kemudian bagaimana keberlangsungan pendidikan, sehingga mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sampai lansia pun tetap belajar, tetap mendapatkan ilmu dan gigih untuk mendapatkan pendidikan. Paling tidak informasi yang membuat keluarganya makin peka dan makin punya pengetahuan dalam menyusun strategi di rumah tangga atau keluarga. Kemudian tentu ada indikator yang disebut dengan indikator dimensi kebahagiaan. Dimensi kebahagiaan ini digambarkan oleh hubungan antar anggota keluarga, ibu sama bapak, ibu bapak dengan anak-anak, dan antara anak-anak. Dan disinilah juga ada hubungan antara keluarga dengan keluarga-keluarga lain di sekitarnya. Jadi 3 dimensinya, ketentraman, ya, yang berhubungan dengan spiritualitas dan pemenuhan yang lain-lain. Kemudian kemandirian, kemampuan mandiri, baik dalam bidang ekonomi, dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dalam kesehatan, dan akses terhadap pengetahuan dan informasi, tapi juga dimensi yang disebut dengan kebahagiaan. Nah, kalau kita lihat, karena ada kementerian lain yang juga berperan dalam keluarga ini, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA, mereka mendefinisikan bahwa ada 5 dimensi, kalau di BKKBN itu 3, kalau di KPPA ini legalitas, struktur, dan kesetaraan gender, itu yang pertama dulu. Jadi di sini bagaimana pembagian tugas di antara keluarga, kesetaraan penghargaan pada gender, dan legalitas keluarga, ya. Yang kedua adalah dimensi ketahanan fisik dari keluarga ini. Jadi kecukupan makan, kecukupan gizi, kemudian bagaimana kalau ada anggota keluarga menderita penyakit, adakah jalan keluarnya, dan seterusnya. Dan kemudian ada ketahanan ekonomi, ya, yang berhubungan dengan pendapatan, punya utang apa tidak, berapa penghasilannya minimum, apakah di bawah garis kemiskinan, dan seterusnya. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah ketahanan sosial yang dalam berhubungan dengan pihak-pihak yang lain, dan ada sosial psikologis lebih kepada dirinya, dan ada ketahanan sosial budaya dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini contoh sederhana, Bapak dan Ibu. Kalau kita tadi mengatakan itu kan agak makro, ya, masih jargon-jargon. Kalau dalam bentuk real seperti apa sebuah kabupaten, kota, atau kecamatan, atau desa menjamin agar keluarga-keluarga tadi terpenuhi dimensi-dimensi pembangunan atau ketahanan keluarganya. Misalnya, ini sebuah kabupaten, di sana legalitas dan struktur. Satu, kepemilikan surat nikah. Ini harus dijaga benar dan dimudahkan oleh Kementerian Agama di kabupaten itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kependudukan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mereka bersinergi untuk menjamin agar surat nikah ini jangan sampai tidak ada, ya. Dan pencatatannya di pencatatan sipil itu terjadi. Kemudian akte kelahiran, itu siapa yang tanggung jawab, siapa yang mengurus, agar semua anak yang lahir atau anak yang dulu sudah lahir itu tetap punya akte keluarga, sehingga hak legalnya terjaga.
kemudian bagaimana dia bisa tinggal bersama anggota keluarga dalam sebuah rumah yang memadai. Karena itu dinas sosial memberikan bantuan rumah ya kalau tidak punya, kemudian ada kredit-kredit dari dinas pekerjaan umum dan seterusnya. Nah, dalam konteks ketahanan fisik juga bagaimana mampu makan lengkap, memenuhi gizi seimbang dan seterusnya. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit yang membahayakan, bagaimana cara mengatasi, dan diupayakan minimal di ruangan rumah itu ada ruang terpisah antara orang tua, ya penting nih, jangan sampai tidur bersamaan dengan anak ya, kecuali kalau masih bayi atau masih kecil sekali. Nah, kemudian juga yang di ketahanan ekonomi, apakah dia mempunyai asuransi kesehatan, ya sekarang kartu Indonesia Sehat, ya kemudian membayar pendidikan untuk anak, mencegah anak jangan sampai putus sekolah, dan siapa dinas-dinas apa yang tanggung jawab agar kalau ada keluarga bermasalah di bidang itu mereka harus mencarikan jalan keluar, ya. Nah, kemudian juga ketahanan sosial psikologi tadi, mencegah jangan terjadi kekerasan ya antar siapa saja di anggota keluarga dan antar satu keluarga dengan yang lain. Dan di sini juga sosial budaya ya, bagaimana perhatian kepada keluarga lain, pada orang tua yang ada di sekitar kita, dan kemudian kegiatan beragama, dan kemudian kemitraan gender, pemeranan yang seimbang, tugas ayah bersama anak, tugas ibu bersama anak, pengelolaan keuangan yang transparan antara suami dan istri ya, dan juga perencanaan tentang berapa besar jumlah keluarga yang direncanakan kalau mereka masih keluarga-keluarga muda. Nah, bagian terakhir dari presentasi saya ini, saya menjelaskan sedikit, kalau kita udah tahu penduduk kita 271 juta, keluarga kita lebih kurang 73 juta, ada ciri-ciri dari keluarga Indonesia ya, kemudian bagaimana kondisi real yang saat ini kita miliki, dan datang COVID ya, datang COVID. Nah, COVID ini sudah disetujui dampaknya pada keluarga oleh seorang profesor di Institut Pertanian Bogor, yang sekarang lebih sering disebut dengan IPB University. Nama profesor itu Profesor Eus Sunarti ya. Beliau melakukan studi bulan Maret dan April ya, bulan April dan Mei ya, 2 kali dia melakukan studi, kemudian studi keduanya bulan Juni, jadi 2-4 bulan kita menjalani COVID ini. Jumlah sampel keluarganya cukup besar, yang pertama itu 1.300 lebih, kemudian 800 berikut, jadi lebih dari 2.100 keluarga. Dan umumnya keluarga kelas menengah dan sedikit atas ya. Nah, hasil daripada studi ini, kalau kita lihat yang biru muda itu adalah keluarga-keluarga yang merasakan kondisinya lebih baik. Nah, mari kita lihat dalam hal apa keluarga-keluarga mengatakan bahwa karena COVID dia banyak di rumah. Pertama, pengasuhan anak mereka merasa lebih baik ya. 63% mengatakan pengasuhan anak karena mungkin mereka lebih sering melihat anak, harus bersama-sama dengan anak, mereka merasakan pengasuhan lebih baik. Kemudian waktu sebagai keluarga, kebersamaan itu juga lebih banyak. 70% mengatakan kami sekarang merasa lebih sering dalam waktu yang bersamaan di rumah dan mendiskusikan isu-isu keluarga. Pengelolaan waktunya ya. Kemudian juga bagaimana mereka komunikasi dalam keluarga juga membaik. Dan yang tidak kalah penting adalah ibadah mereka. Hampir 80% lebih mengatakan ibadah keluarga sekarang menjadi lebih baik. Tapi mereka juga merasakan ada yang menurun ya. Yang menurun adalah kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Itu menurun. 1 dari 5 mengatakan menurun ya. Kemudian mereka juga merasa bahwa ikatan kesabaran anggota keluarga juga ternyata menurun karena berdempet-dempet di rumah, selalu berhubungan. Jadi kalau dulu bisa berangkat pagi, pulang sore, anak-anak sekolah, jadi waktu itu yang bersamaan di keluarga tidak terlalu banyak, jadi sehingga mereka bisa tidak terlalu terbebani, malah menikmati waktu itu. Sekarang karena lama sekali berhubungan di rumah, dan mulai kadang-kadang mereka menjadi kesabaran dalam berhubungan menjadi menurun ya. Dan kemudian yang tidak kalah penting ternyata sikap sosial, sedekah ya dan lain-lain itu, bantuan sosial dikurangi oleh keluarga. Wajar ya karena penghasilan mereka tidak pasti. Mereka juga mengatakan bahwa mereka mudah sedih ya. Itu cukup besar, 46% mengatakan mudah sedih. Kemudian mudah gelisah dan terganggu tidurnya ya.
Jadi ini akibat dari COVID ini. Kemudian juga keluarga-keluarga merasakan bahwa anak-anak mereka ternyata terpaksa bermain di rumah, dan karena itu juga dalam coping mechanism, cara mereka mencukupi kebutuhan pangan dari anak-anaknya, begitu penghasilan tidak terjamin seperti dulu, ada kecemasan masa depan berapa lama COVID ini mengganggu ekonomi keluarga, maka yang pertama mereka lakukan untuk coping mechanism, cara mengatasi kesulitan itu adalah dengan menghemat pengeluaran untuk pangan keluarga. Jadi 3/4 menurunkan biaya pangan. Berarti anak-anak yang dalam tumbuh kembangnya atau ibu-ibu yang hamil itu akan terdampak oleh kebijakan ini. Kemudian mereka memberi pangan yang harganya lebih murah. Itu lebih dari separuh. Dan karena itu mereka mengurangi jenis lauk ya. Jadi lauk protein hewani ini kurangi. Padahal untuk membantu anak tidak stunting, ibu hamil bisa melahirkan bayi dengan berat badan yang baik dan panjang badan yang cukup, itu diperlukan kalori yang cukup dan protein, terutama protein hewani. Padahal ini yang mereka kurangi. Jadi bayangkan dampaknya kalau ini berlama-lama. Dan kemudian, Prof, mohon izin waktu 2 menit lagi ya, Prof. Ya, ini sudah hampir selesai ya. Oke, siap. Menurun kesehatan keluarga, tapi juga yang tidak kalah penting, pendapatan tadi menjadi sangat terbatas dan keluarga-keluarga mulai berupaya mencari pendapatan baru apa saja yang bisa. Dan mereka cemas, takut kematian diri sendiri, takut kematian anggota keluarga, dan kemudian hidup yang penuh ketidakpastian. Walaupun kita tahu juga ada dampak bullying di keluarga, jadi 5% dari keluarga-keluarga itu melakukan kekerasan antara orang tua dengan anak, antara anak dan antara ibu dengan bapak dan anak. Dan kita juga melihat bagaimana aktivitas anak menjadi sangat terganggu, anak bosan di rumah, dan ini akan mengganggu kesejahteraan dan psikologis anak. Harapannya adalah ternyata keluarga-keluarga tetap yakin bahwa mereka akan tetap bangkit sudah wabah ini selesai. Mereka merasa bahwa wabah ini adalah cobaan dan ujian, dan mereka akan merasa dapat menyelesaikan wabah ini pada waktunya nanti. Jadi dari sini sebagai kesimpulan, dampak dari pandemi ini kepada keluarga jelas, ekonomi terganggu, beban sosial, beban psikologis ya, itu terganggu, hubungan-hubungan dengan lingkungan terganggu, tetapi kalau keluarganya tetap mampu menyelesaikan, kalau mereka tinggi ketahanannya, maka dia tetap bisa mencari jalan keluar mengatasi ini. Tapi gejala stres dan tekanan ekonomi keluarga ini menurun kalau ketahanan keluarganya menjadi kuat ya, atau sudah kuat sejak dari awal. Apalagi kalau kita lihat, kalau kita bisa menangani dampak COVID ini, karena dampak COVID ini adalah mengganggu ketahanan fisik ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan psikologis, dan kelentingan atau resilience dari keluarga. Karena itu mari kita tetap berupaya agar pembangunan ramah keluarga itu tetap menjadi bagian yang penting di dalam 8 fungsi tadi, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berketahanan, keluarga-keluarga yang sejahtera, dan keluarga-keluarga yang bahagia, didasari oleh iman dan takwa yang kokoh, ya, akhlak mulia yang dibangun oleh keluarga, dan sikap bersosial, sehingga hablum minallahnya jalan, hablum minallah, ya hablum minannasnya juga berjalan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Hari ini benar-benar pencerahan buat kami tentang bagaimana kondisi keluarga pada saat ini. Ini barangkali nanti kita akan bisa lanjut dengan diskusi, sebab di sesinya Kak Awam, beliau lebih banyak akan konser bercerita tentang bagaimana ketahanan keluarga dari inspirasi keluarga Nabi Ibrahim. Yeah. Prof, mohon izin untuk diskusi ya, Prof ya. Ya. Saya tadi sudah menunggu teman-teman yang ingin bertanya di room chat, tetapi karena saya lihat belum ada, barangkali ada yang ingin live bertanyanya boleh raise hand. Untuk saya pilih Ibu dan Bapak yang ingin bertanya kepada Prof tentang kondisi keluarga pada saat ini. Bagaimana ketahanan keluarga bisa dibentuk dan sebagainya. Oh, oke, ada yang raise hand, Ibu Heni Rohaini. Alhamdulillah Ibu Heni, terima kasih. Saya mute dulu ya.
unmute dulu. Prof, dari Bu Heni ingin langsung bertanya ya, Prof? Ya. Ya, sebentar. Bu Heni, saya harus carikan dulu sebentar ya Bu Heni. Masya Allah. Oke, Bu Heni, Rohaini. Sorry, sebentar. Minta bantu Bu Yuli aja nanti Bu Yuli, Yesi. Ya. Bu Yuli boleh bantu di mute. Ya. Oh, bisa Prof. Saya ya. sudah diberikan co-host, tapi nggak bisa nih dari saya, emang harus Bu Yuli deh. Oke, dari saya. Oke. Saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni, saya dari Bandung. Saya pengelola PAUD kecil. Kebetulan PAUD saya ada satu di kota Bandung, satu di daerah Garut. Kita sudah masuk guru-guru Nurul Agnia, PAUD Nurul Agnia Garut sudah masuk di sini juga bergabung. Yang ingin saya tanyakan, saya mengenal Profesor sejak masih Dirjen PAUD. Jadi terima kasih, alhamdulillah masih diberi kesempatan bertemu. Profesor tambah sehat, tambah muda juga. Amin, amin. Ibu luar juga biasa. ya. Dari zaman PAUD saya kelola, dari zaman PADU, Prof, dari PADU, dari saya ya. Oke, yang ingin saya tanyakan, saya sedih sekali dengan kondisi sekarang adalah kita terhadap anak-anak PAUD ini kan luar biasa ya, Prof. Kita memposisikan kasarnya bagi anak-anak PAUD, ibu-ibu guru PAUD itu seperti malaikat. Mereka jadi dekat sekali dengan guru-guru. Mereka nyaman dengan guru-guru. Dalam kondisi sekarang ini, kita sering mendengar bahwa anak-anak itu tidak, mohon maaf ke keluarga-keluarga, anak-anak lebih nyaman dengan ibu gurunya, anak-anak lebih nyaman dengan sekolah, suasana sekolah. Nah, dipengaruhi mungkin ada beberapa yang membuat tidak nyaman anak itu adalah adanya stres keluarga, adanya stres ibu yang beban kerjanya terlalu banyak, atau hal-hal lain yang sifatnya kasuistik. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya sudah di chat, mungkin Miss Yosi belum membaca, sejauh mana sih lembaga, dalam hal ini guru-guru PAUD, bisa ikut campur, bisa terlibat dengan mengurangi stres keluarga, mengurangi stres anak, yang diharapkan lebih kondusif untuk belajar di rumah. Karena kita yakin bahwa seharusnya seyogyanya Madrasatul Ula ya, madrasah yang pertama itu di rumah gitu. Jadi sejauh mana kami bisa berkontribusi menyamankan anak dengan belajar di rumah. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bu Eni. Saya jawab Bu Yesi. Baik Prof, lanjut ya. Prof. Baik Bu Eni, terima kasih nih, kita sudah sahabat lama ya. Tetap berjuanglah di sana Bu Eni ya. Jadi sebetulnya memang kita tidak bisa menyalahkan pihak manapun ya, karena kondisi ini sudah terjadi dan ini kan memang didasari oleh kenyataan bahwa keluarga-keluarga Indonesia kurang menyiapkan diri dan kurang dibantu untuk memastikan anak tumbuh kembang sesuai dengan fitrahnya ya. Jadi karena pendidikan keluarga ini tidak ada sekolahnya, ada kursus calon pengantin sedikit, ada mungkin kakek nenek kadang-kadang atau bapak ibu dari pasangan yang beritahu, tapi cara mereka dulu katanya mereka ada sebagian yang membaca teori-teori terbaru dan mengalirkan, tapi bagian cukup besar anak kita dididik secara alamiah aja oleh keluarga berdasarkan pengalaman keluarga itu dididik oleh orang tuanya dulu. Nah sekarang datang COVID. Kalau dulu mereka masih punya kesempatan menyalurkan beban itu kepada guru PAUD. Ya kan, baik guru PAUD yang sangat akrab, kadang-kadang melalui cerita anak atau hubungan langsung, atau kadang-kadang guru berkunjung atau orang tua datang ke PAUD. Sekarang terpotong oleh COVID. Dan orang tua sehari-hari penuh berhubungan dengan anak. Dia bingung, mau diapain nih anak. Padahal anak-anak sudah terbiasa dengan regularitas atau aktivitas yang menyenangkan yang biasanya ditawarkan di lembaga-lembaga PAUD oleh guru yang mengerti secara psikologis maupun ilmu pendidikan. Nah, tentu terasa sekali bedanya ini. Anak merasa, loh saya nggak dapat lagi kenikmatan bermain bersama guru, bermain bersama teman, yang membuat hidupnya itu indah. Dan nggak pernah dikasari, nggak pernah dilarang-larang, selalu diberikan peluang untuk memahami, tapi ada aturan-aturan yang dibangun. Nah sekarang di rumah kadang-kadang orang tua tidak mengerti, sering terjadi pelarangan
sering terjadi perhatian yang kurang padahal anak sedang memerlukan, dia bertanya nggak dijawab. Jadi hal-hal yang dulu di sekolah dinikmati oleh anak tidak terjadi. Nah, untuk itu saya menyarankan perbanyak hubungan dengan orang tua. Memang tugas guru PAUD ini dahsyat. Kalau kita bisa melangkah sedikit lagi, pengorbanan kita ini kita tambah, misalnya guru-guru rajin mengirim bahan, apakah video pendek, apakah bahan yang bisa dibaca oleh orang tua, atau petunjuk-petunjuk sederhana bagaimana misalnya anak diajak membantu orang tua di rumah, kemudian bercerita dalam proses membantu itu, dan itu dibangun, dan tentu keluarganya sangat berbeda pendidikannya dan pengalamannya kan, dan waktunya. Jadi ibu sebagai guru PAUD terpaksa berhubungan dengan setiap individu individu orang tua yang kondisinya berbeda-beda. Nah, saya membayangkan harusnya nih gaji guru PAUD lebih besar ini daripada guru biasa kan, karena kalau guru yang udah di atas, dia dengan berbagai strategi komunikasi itu dia udah bisa mengalirkan dan anak punya inisiatif. Kalau PAUD itu anak perlu didampingi, dan pendampingan yang salah itu berat bebannya bagi anak. Nah, karena itu saya selalu menyarankan betapa sulitnya. Coba pikirkan, kita dulu menerima anak di kelas kita. Ruangannya sama-sama ber-AC kalau ada AC, sama-sama tidak ber-AC. Kontak fisik dari orang tua langsung kepada anak. Body language kita dilihat. Cara kita bicara dilihat. Cara kita merangkul, memeluk, segala macam. Itu sama untuk semua anak. Sekarang itu tidak ada lagi. Dia berada di lingkungannya sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Dan kita tidak punya kuasa untuk menyamakan itu. Tidak punya kuasa. Jadi ketimpangan itu makin membesar, Bu. Kalau kita tidak ikuti. Nah, karena itu, mari guru PAUD saya himbau, mari kita tambah pengorbanan kita, mudah-mudahan memperbesar rumah kita di sorga nanti. Amin. Cari cara komunikasi dengan berbagai cara. Ada yang saya lihat beberapa guru PAUD di Kawasan Timur, dia dengan perahu kecilnya, dia kunjungi rumah-rumah itu. Dia tetap berikan, sehingga orang tuanya masih merasa, masih mendengar apa yang harus dilakukan di rumah. Kemudian dicek, kemudian diberikan dukungan. Tapi bayangkan kalau dia punya 20 anak, bayangkan beratnya. Tapi kita ada yang membuat video, ada yang membuat link-link dengan YouTube untuk dilihat oleh orang tua kalau dia punya akses, dan kemudian didiskusikan oleh orang tua dengan guru, apa yang dia lihat, apa artinya, bagaimana dia mengalirkan pada anak. Intinya, pengorbanan kita makin besar, tapi mudah-mudahan ini menjadi amal bagi kita. Terima kasih Bu Heni atas perjuangannya. Baik, Bu Heni terima kasih, luar biasa. Ini Ban P dari Jawa Barat juga, Prof. Beliau ya hari ini hadir. Sekarang pengelola ya. Oh, pengelola. Sekarang jadi pengelola ya, tapi beliau adalah sahabat saya di sana. Baik, terima kasih Bu Heni ya. Prof, terima kasih untuk jawaban pertanyaan. Ini ada di link YouTube, tetapi apakah Prof masih bisa memberikan waktu untuk kami satu pertanyaan lagi? Boleh, satu lagi ya, satu. Kak Awam sebentar ya, satu pertanyaan dari link YouTube. Alhamdulillah ada yang merespon walaupun dari link YouTube. Pertanyaannya begini Prof, dari Ibu Eti Suhertina. Bagaimana jika ketahanan keluarga tidak seimbang? Apa dampak-dampaknya pada anak? Begitu Prof. Iya. Iya, baik Bu Heti Suhertina. Jadi kalau kita lihat, kita kan memang harus melihat pertama tujuan pendidikan nasional termasuk untuk PAUD itu adalah mengupayakan agar kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia anak kita. Kemudian dia harus sehat, ya kan? Kemudian baru kita cerdaskan dia. Nah, cerdasnya ini ada kecerdasan yang jamak. Tidak hanya matematika saja, tidak hanya bahasa saja, tapi juga luas. Dan dalam bahasa PAUD, kita juga membangun kemandirian supaya dia siap bersosialisasi dan siap untuk bersekolah di tingkat atas. Karena itu 6 domain, mulai dari kemampuan kognitif, cara dia berpikir, mempertanyakan segala macam, bukan calistung ya, tapi cara berpikir. Nah, kemudian baru bahasa, karena bahasa adalah komunikasi. Dan bahasa tidak berarti harus cepat-cepat dia membaca, tapi dia bisa menyampaikan pikirannya, dia bisa mendengar dengan baik, itu aja sudah bagian penting dari literasi. Kemudian baru yang tidak kalah penting, kemampuan
sosial dan emosional, dan baru kemampuan motorik halus dan motorik kasarnya. Nah, jadi kalau kita lihat di keluarga ada ketidakseimbangan, apalagi karena COVID ini anak banyak di rumah, waktunya terbatas, dia tidak bisa kemana-mana, dan kalau ini dia diberi gadget yang terlalu berlebihan oleh orang tua yang nggak sabaran, udahlah kasih aja gadget biar dia menikmati. Nah, dia nanti akan kehilangan kesempatan bersosialisasi, motorik kasarnya akan sangat terganggu, kemampuan bahasanya nanti akan terganggu, walaupun kadang-kadang motorik halusnya cukup canggih, dia memegang berbagai fitur-fitur itu, tetapi yang paling besar bahayanya itu adalah kemampuan sosial emosional, dan kemudian kemampuan motorik kasar, dan kemudian kemampuan dia berinteraksi dengan orang dalam berbahasa, dalam menyampaikan pendapat, dan mendengar orang lain berbicara, dan kemudian dia tangkap artinya. Karena dia sibuk dengan gadgetnya itu, nah mungkin kognitifnya membaik, ya kan, beberapa hal yang lain membaik, tapi dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak yang lain. Karena itu hati-hati benar. Upayakan kalau kita ditanya oleh orang tua, seimbangkan ke semua itu seperti kita menyeimbangkan di sekolah kita. Nah, tentu orang tua tanya, bagaimana? Saya nggak punya peralatan, dia nggak punya alat permainan luar ruang, segala macam. Nah, gantikan itu dengan gerakan-gerakan yang bisa sambil membantu, sambil bergerak, sambil bermain, berolahraga, dan di setting rumah. Dan karena rumahnya bervariasi, tugas kita adalah mempelajari dia tinggal di mana, apa yang ada di rumah, bisakah suasana rumah dengan segala kelebihan dan keterbatasan bisa dipakai untuk mengembangkan ke 6 domain yang kita harus kembangkan untuk setiap anak kita. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Luar biasa hari ini ilmu yang kami dapatkan. Rasanya kalau saya yang membuat kesimpulan itu kurang pas ya, Prof. Ya, karena terlalu amat dalam pembahasan ini, karena beliau juga Profesor adalah pernah menjadi Ketua BKKBN ya, Prof. Ya. Mohon sedikit closing statement, Prof, agar kita bisa beralih ke Awam supaya kami semua mampu menjaga ketahanan keluarga di masa pandemi ini. Terima kasih, Prof. Nanti Kak Awam akan menyampaikan panjang lebar ya, tapi kalau kita lihat secara umum lah ya, contoh-contoh keluarga yang ideal itu sudah diajarkan oleh agama kita ya, beribu tahun yang lalu ya, bahwa kasih sayang itu demikian penting, kesabaran itu terhadap cobaan demikian penting, tidak boleh menyerah ya kan, dan kemudian bagaimana kalau kita percaya keimanan, ketakwaan, sepahit apapun perintah, sepahit apapun cobaan, tetap kita berupaya menjalankan, karena kita tahu ini adalah keputusan yang diputuskan oleh yang memang berkuasa untuk kita. Nah, kalau itu kita lakukan dalam konteks berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah, tapi bagaimana juga kita dalam keseharian di dunia, tablum minan nas kita tetap menjaga bahwa keutuhan di keluarga kita akan mengimbas kepada hubungan kita yang lebih baik dengan keluarga-keluarga yang lain, dan dalam konteks besar di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itulah inti dari negara yang kuat itu adalah keluarga-keluarga yang tangguh. Dan keluarga-keluarga yang tangguh ini mudah-mudahan dibantu banyak oleh ibu guru-guru Bapak dan ibu guru-guru PAUD. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak, Prof. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir sesinya Prof. Fasli Jalal. Apakah Prof akan terus bersama kami memonitor saya atau mendengar bagaimana? Kak Awam dulu ya. Oke, baik. Terima kasih, suatu kehormatan buat kami ketika Prof masih tetap ada di ruang ini. Baik, saya akan lanjutkan ke sesinya Kak Awam ya, Prof. Ya, silakan Bu. Baik, bismillah, kita lanjut ke sesinya Kak Awam. Saya sedikit memperkenalkan dulu Kak Awam ini. Beliau adalah pakar dalam berkisah atau berdongeng, dan beliau adalah founder dari Kampung Dongeng Indonesia, dan banyak sekali kampung dongeng di Indonesia yang sudah dibuat dan dirancang oleh beliau bersama teman-teman pendongeng di seluruh Indonesia. Saya sangat bangga dengan beliau dan senang mengikuti kelas-kelas beliau, dan hari ini kita akan mendengarkan Kak Awam bersama Kak Iki akan sedikit konser ya, bercerita tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Kita mengambil breakdown dari apa yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa butuh energi yang besar untuk ketahanan keluarga,
Jadi bagaimana kita mengambil inspirasi dari kisah Nabi Ibrahim hari ini? Kita akan dengarkan Kak Awam dengan konsernya luar biasa bersama Kak Iki. Kak Awam, saya nggak mau panjang-panjang loh, saya pengen dengerin cerita ya. Oke? Ya, siap ya Bu Guru, semangat semuanya. Boleh yang sudah semangat berikan kepalan tangan di depan wajahnya atau di samping. Yes, semangat. Iya, boleh juga tuliskan di chat semangat ya. Oke, terima kasih waktu saya berikan kepada Kak Awam dan Kak Iki. Selamat mendengarkan konser dongeng dari Kak Awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini bisa bersama Profesor idola saya yang selalu memberikan semangat, karena Kak Awam juga beberapa kali bersama beliau juga di Kemendikbud. Terima kasih Prof. Sama-sama Kak Awam. Alhamdulillah. Senang juga hari ini Bu Yosi karena banyak ya, ada 200 sahabat yang dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Tapi kali ini Kak Awam ingin melihat adik-adiknya mana ya. Oh, ini juga anak-anaknya semua ya. Mantan anak-anak. Iya, hari ini Kak Awam tidak memberikan materi pembelajaran seperti biasanya, tetapi ditantang sama Bu Yosi untuk berbagi cerita dan kisah. Waduh, cerita itu berarti Kak Awam menyampaikan kisah seorang anak yang nanti bernama Muski. Nah, kalau kisahnya tentang Nabi Ibrahim, ayahanda Ibrahim alaihissalam, yang nanti juga akan diikuti, ada juga Bunda Siti Hajar, ada juga Ismail alaihissalam ya. Jadi semuanya coba tangannya jempol semua. Mantan adik-adik semua toeng. Alhamdulillah luar biasa. Ya, baik, ceritanya akan dimulai. Pagi hari terdengar suara ayam yang berkokok dengan keras. Suara apa ya? Suara ayam ya. Kalau yang ini suara apa? Suara betul sekali, walaupun suara tidak terdengar karena di mute ya, semua bibirnya mengucapkan bebek ya. Kalau yang ini pasti tahu dong. Ayo, ojo, kalau itu film kartun ya. Iya. Seekor ayam berkokok diikuti ayam-ayam yang lain. Di sebuah perkampungan, ada seorang anak yang tidak terbangun karena terdengar suara kokok ayam, tetapi ia terbangun ketika azan sholat subuh, ya sholat 2 rakaat, dan setelah itu, anak itu kemudian ingat pesan ayahnya untuk segera menuju ke di mana bunga-bunga tumbuh bermekaran. Anak itu bernama Muski. Alhamdulillah sudah sholat subuh 2 rakaat, tak lupa sholat sunat. Sekarang aku harus segera melaksanakan apa yang sudah diberikan oleh ayah, tugas untuk membersihkan taman. Muski membuka pintu rumahnya. Alhamdulillah, lihatlah, tamanku begitu luas. Wow, aku harus segera membersihkan. Dengan perlahan dan penuh dengan senyuman, Muski selalu melaksanakan apa yang diminta oleh ayahnya. Sesuatu yang mendatangkan pahala. Ayo, ayo, kerja, kerja. Kita harus kerja membersihkan taman dengan bunga yang bermekaran. Wow, astagfirullahaladzim, ada kucing. Kucingnya Muski suka berjalan-jalan, melompat-lompat, bermain bersama kupu-kupu dan burung di sana. Ketika dia sudah selesai membersihkan taman,
Tak lupa mengambil ember dan kemudian menyiram semua tanaman-tanaman. Lihatlah. Kemarin aku melihat bunga itu masih kuncup, sekarang semua bermekaran. Kuncup. Hitung semuanya 3 kali ya. Ayo semuanya. 1, 2, 3. Kok belum semuanya berhitungnya? Semua ya? 1, 2, 3. Bunga-bunga bermekaran karena tugas Muski luar biasa. Setelah itu, ia tiba-tiba dikejutkan dengan suara dedaunan yang bergesek. Wah, Masya Allah, lihatlah. Ada daun yang berbentuk bulat. Dan sedikit demi sedikit terbuka. Rupanya Allah memberikan petunjuk kepada Muski untuk melihat sebuah kupu-kupu dengan ragam warna keluar dari kepompong itu. Wah, kupu-kupu. Wah, indah sekali. Tak lama kemudian, sebuah salam terdengar dari belakang. Assalamualaikum. Aku selalu ingat itu suara siapa? Pasti suara Ustadz Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, silakan duduk. Wah. Anak hebat luar biasa. Kau terus melaksanakan apa yang diberikan kepada ayah. Tentu saja, Ustadz. Ustadz, aku ingin sekali bertemu dengan Allah. Aku ingin melihatnya. Aku ingin sekali. Oh, kalau begitu, lihatlah ciptaan-ciptaannya. Kau bisa menyaksikan sebatas kau bisa memandangnya. Itulah kehendak Allah yang sangat luar biasa. Dengan berada dalam semua ciptaannya, aku begitu bahagia. Sebentar. Aku ingin bertanya, kau sudah sholat? Tentu saja aku sudah sholat. Aku sudah membaca Al-Quran. Wah, hebat sekali. Tapi ceritakanlah aku tentang Allah yang maha hebat. Oh, Allah maha hebat? Baiklah, aku akan mengundang sahabat yang hebat untuk berkisah bagaimana hebatnya Allah melalui sebuah kisah. Inilah Kak Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Syukur dengan hati, bahwasannya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan perbuatan, anggota tubuh kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan lisan. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu di sebuah kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam, raja yang sangat jahat, raja yang sangat sombong, yaitu Namrud. Ketika itu raja bermimpi bahwasannya mahkota yang ia pakai diambil. Kemudian sang raja bertanya kepada peramal, pertanda apakah ini? Ternyata peramal berkata bahwa nanti ada seseorang yang perkasa yang akan meruntuhkan kerajaan.
Sang raja ketakutan. Sang raja panik atas kabar itu. Maka setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Ketika itu ada seorang bernama Azar. Sang ayah Nabi Ibrahim sangat gembira karena ia mendengar kabar bahwasannya istri tercinta sedang mengandung. Tapi Azar merasa khawatir. Kalau nanti istrinya melahirkan bayi laki-laki, pasti anaknya akan dibunuh oleh sang raja. Kemudian kedua anaknya berpendapat, Nahar dan Haran. Kata Haran, sudahlah ayah, serahkan saja bayi itu kepada sang raja. Aku yakin, aku percaya, pasti akan ada keajaiban yang membuat anak itu hidup. Sedangkan Nahor berkata, lebih baik ibu pergi ke tempat yang jauh. Ibu tinggalkan negeri Babilonia. Kemudian sang ibu pergi meninggalkan negeri itu. Ibu Ibrahim ditempatkan di tempat yang sangat sepi, di dalam goa. Sang ayah, Azar, menyerahkan bayi lain untuk diserahkan kepada sang raja. Ketika penyembelihan itu tiba, sang ayah merasa bahagia karena ancaman dari kerajaan sudah tidak ada. Setelah ibu Ibrahim mengalami persalinan, sang ibu meninggalkan bayinya. Ibrahim ditinggal di dalam goa. Sang ibu meneteskan air mata karena buah hatinya harus ditinggalkan di dalam goa sendirian. Sang ibu menangis seraya berdoa, semoga sang pelindung menyertaimu, nak. Semoga kau selamat, wahai anakku. Kemudian sang ibu pergi. Setelah ditinggalkan, Allah mengutus malaikat supaya hadir dan merawat Ibrahim. Sekian lamanya Ibrahim sendiri. Haran masih percaya pertanda di langit tentang Ibrahim. Sehingga ia mendatangi tempat di mana Ibrahim berada. Aku yakin pasti Ibrahim masih hidup. Aku akan menyusulnya. Haran terkejut karena ia mendapati adiknya yang telah menjadi laki-laki yang luar biasa. Laki-laki yang sudah dapat berbicara. Haran kemudian mengajak Ibrahim untuk pulang ke rumah. Kembali ke negeri Babilonia. Tapi Ibrahim menolak. Ibrahim tidak mau ikut dengan kakaknya. Aku tidak punya rumah. Aku tersesat di sebuah tempat. Pada akhirnya, Haran berhasil membawa adiknya pulang ke rumah. Bertemu dengan sang ayah. Azar sempat tidak percaya bahwa bayi yang ditinggalkan itu adalah anaknya. Dia tidak percaya bahwa anaknya masih hidup. Ketika ditanya, siapa yang selama ini merawatmu, nak? Siapa yang selama ini memberikan kau makan? Siapa yang merawatmu bila kau sakit? Siapa yang menjagamu, nak? Lalu Ibrahim menjawab, yang maha menyembuhkan yang melakukannya. Siapa yang memberi tahu tentang jawaban-jawaban ini? Ibrahim menjawab lagi, yang maha mengetahui yang mengajarinya. Terkejut dengan jawaban-jawaban itu, sang ayah merasa heran dan takjub kepada Ibrahim. Tetapi sang ayah takut kalau raja tahu tentang anaknya. Kemudian Ibrahim tinggal bersama Haran yang berada di luar Babilonia.
ketika Ibrahim beranjak dewasa, ia kehilangan sosok yang sebelumnya memberikan makan. Ia kehilangan sosok yang biasanya memberikan perlindungan pada dirinya. Ia melihat orang-orang di sekitar negeri itu semua menyembah berhala. Semua menyembah patung. Dan membuat Ibrahim tidak betah di negeri itu. Kemudian Ibrahim pergi untuk mencari Tuhan. Ketika malam telah gelap, aku melihat sebuah bintang. Lalu aku berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, aku tidak suka dengan yang tenggelam. Kemudian ketika aku melihat bulan terbit, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian aku melihat matahari terbit. Inilah Tuhanku. Tetapi ketika matahari terbenam, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sehingga aku percaya bahwa itu bukan Tuhan. Aku menyadari bahwa yang mengendalikan bulan, bintang dan matahari, siang dan malam, serta yang menciptakan segalanya adalah Tuhan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berit. Nah, teman-teman, Muski sudah siap berseragam sekolah. Karena Muski walaupun di rumah, tetap belajar bersama ibu gurunya. Ya, belajarnya banyak. Kadangkala belajar bagaimana membuat kupu-kupu dari kertas. Bagaimana gurunya selalu menyapanya dengan senyum dan selalu membanggakan semua murid-murid yang sedang berada di rumah. Hari ini Muski sudah selesai belajar bersama Bu Guru. Saatnya Muski akan bermain. Muski sudah berjanji untuk bermain ke rumah sahabatnya yang tidak jauh. Sekitar 100 meter. 10? 100 meter. Rumahnya tak jauh, hanya 100 meter. Muski kemudian bersiap menggunakan masker. Ibu, aku ke rumah Rara, Bu. Ya, Nak, hati-hati. Naik sepeda, tak lupa mengenakan helm juga. Helm hadiah dari ayah. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Wow, Muski sudah sampai di rumah Rara, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rara sudah menjawab, pintu dibuka. Wah, senang sekali. Muski datang sendiri. Aku sudah berjanji, maka aku menepatinya. Kita bermain apa ya? Mereka kemudian mengambil banyak daun-daun yang ada di sekitarnya. Daun-daun dari pohon buah mangga yang besar menjulang tinggi di rumah Rara ternyata membuat keteduhan dan menggoda Muski dan Rara mengumpulkan daun-daun itu. Aku tidak tahu kamu mau membuat apa. Tenang, pokoknya sapir ya. Sabar. Iya, suka salah. Sabar. Rara
kemudian menyusun daun-daun itu. Wow, Rara sudah bersiap dengan benang yang diambil dari kamar di mana ia memang sudah siapkan. La 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 la. Aku siap membuat sesuatu yang Muski belum tahu. Jangan lihat dulu. Oh, Muski diminta menghitung Rara sampai 10. Hitung ya. Sampai 10 kira-kira aku membuat apa? Aku nggak mau main seperti itu. Sudah tunjukkan. Aku kan senangnya memberi Kejutan. Ya, kejutan. Ya, 1. Hitung. 1, 2. 3. Maksudnya kamu yang hitung, jangan ikut-ikutan. Oh iya ya. Menghitung 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muski sudah menghitung sampai 10. Dan Rara mengeluarkan hasil kreativitasnya. Muski, temanku, lihatlah. Sebuah topi mahkota raja. Kau boleh memakainya. Silakan. Waduh, terima kasih. Tapi aku harus memberikan hadiah kamu apa ya? Terserah. Muski berpikir. Lalu ia mengambil daun-daun juga yang ada di sana. Kemudian sama dia buat sebuah topi mahkota ratu. Wah, aku sudah juga membuatnya. Mereka senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara azan. Wah, lama sekali mereka bermain. Allahu Akbar. Azan di siang hari. Tentu semuanya tahu. Sholat zuhur. Alhamdulillah, sudah azan sholat zuhur. Aku harus pulang. Jangan dulu, kan kita harus bermain. Tidak. Panggilan azan sudah terdengar. Aku bilang bermain. Rara, tiba-tiba rumahnya terbuka. Seorang ayah yang hebat luar biasa kemudian menyapa. Waduh, sedang bermain apa? Kami sedang bermain membuat topi dari daun-daun yang sudah kering. Sekarang aku mau pulang. Ayah, aku pengen tetap bermain. Panggilan azan sudah terdengar. Ayo, kamu sholat bersama ayah. Muski juga harus pulang karena sudah berjanji pasti. Benar sekali. Ayah, kenapa sih kita harus tepat waktu? Kenapa sih kita harus seperti itu? Kan nanti juga bisa. Ya, apapun yang menghalangi sebuah keimanan itu harus tetap teguh. Kita tidak boleh sampai terpengaruh. Kita harus menjadi orang-orang yang taat. Ya, panggilan sudah terdengar. Terima kasih ya, Om. Terima kasih. Assalamualaikum. Naik sepeda lagi. Ayah, aku pengen deh ada sebuah cerita yang bisa menggambarkan sebuah keteguhan. Oh, ada itu. Cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kemudian orang-orang jahat membakarnya. Tapi kita dengarkan saja ceritanya dari sahabat ayah, yaitu ada Ustadz Ikio-san. Kita panggil ya. Ibrahim adalah sang pemuda yang luar biasa. Namanya selalu kita sebut setiap hari. Namanya selalu kita sebut ketika kita sholat. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sahabat semuanya, ayah bunda,
Kita sering mendengar kata kenakalan remaja. Tapi bukan hanya itu. Tapi sekarang kita banyak dengar kenakalan orang tua. Anak sholat, anak baik, tapi ayahnya belum mau sholat. Anak soleh, tapi ayahnya salah. Begitulah yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berhadapan dengan seorang ayah. Ia berhadapan dengan ayahnya sendiri. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Wahai bapakku Azar, kenapa engkau menyembah berhala? Kenapa engkau menyembah patung ayahku? Sang ayah bukan hanya penyembah patung, tapi sang ayah juga yang membuat patung. Lalu ayahnya berkata, kalau kau tidak bisa berhenti menasehati aku, kalau kau tidak bisa berhenti dakwah di depanku, maka akan aku lempar kau dengan batu sampai mati. Pergi sana, tinggalkan aku. Sang ayah begitu marah. Tapi apakah Nabi Ibrahim marah? Nabi Ibrahim memukul ayahnya? Tidak. Wahai ayah, walaupun engkau kasar, walaupun engkau mau melempar aku dengan batu sampai mati, walaupun kau usir aku di tempat yang jauh, aku tidak marah, ayah. Aku tetap memintakan ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Nabi Ibrahim bukan hanya berhadapan dengan sang ayah saja. Tapi Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang-orang di sekitar yang menyembah patung dan berhala. Nabi Ibrahim anak muda yang luar biasa. Bukan hanya fisik yang sempurna, tapi otaknya yang cerdas luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim masuk ke dalam rumah. Aku masuk ke dalam rumah, lalu aku lihat banyak patung-patung. Aku lihat banyak berhala. Lalu aku ambil kapak, aku hancurkan patung itu. Kemudian kapak itu aku simpan di leher patung yang paling besar. Orang-orang semua marah karena melihat patung semua hancur. Mereka lihat rumah ibadahnya berantakan. Siapa yang menghancurkan ini? Siapa yang menghancurkan ini? Siapa yang membuat berantakan? Semua marah. Pasti ini perbuatan anak muda, Ibrahim. Pasti Ibrahim yang melakukan ini. Tangkap Ibrahim. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, Hai anak muda, apakah kau yang melakukan ini? Kau yang menghancurkan semuanya. Kau yang membuat berantakan. Tapi Ibrahim menjawab dengan santai. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bukan aku yang melakukan. Lihat saja. Kapak itu berada pada patung yang paling besar. Sahabat semuanya, ayah bunda. Nabi Ibrahim sebetulnya ingin mengajak orang-orang yang menyembah berhala untuk berpikir. Bisakah patung yang kalian sembah itu membela dirinya sendiri? Bagaimana kalian bisa menyembah patung itu yang tidak bisa membela dirinya sendiri? Apalagi membela kalian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tambah marah, tambah kesal kepada Ibrahim. Hai Ibrahim,
dengan otak kau menang. Tapi dengan otot kau pasti kalah. Tangkap Ibrahim. Bakar Ibrahim. Bakar Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Dia ditangkap, dibakar. Kemudian aku dimasukkan ke dalam api yang panas. Semua bergembira. Semua bersorak. Aku masuk. Aku dibakar. Di saat itu ada mukjizat datang. Allah menolong aku. Qulna ya rukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Api yang panas menjadi sejuk. Aku tidak kepanasan dan aku juga tidak kedinginan karena sejuk. Karena Allah bukan hanya memberikan aku kesejukan, tapi wasalaman, keselamatan bagi aku. Kemudian orang-orang berbondong-bondong mengikuti barisanku. Semua masuk Islam. Semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Rara sendiri sekarang. Rara tentu saja merasa ingin bersama teman-temannya. Setiap hari, kenapa harus sendiri? Corona. Bikin aku kesal. Soalnya kan, kalau misalkan tidak ada koroni, salah lagi. Nggak ada corona kan aku bisa main ke teman-teman. Ayahnya tersenyum, lalu ayahnya berpamitan ingin menuju ke masjid. Karena ayahnya harus memimpin para tetangga menyiapkan Idul Kurban. Wah. Ayah mau berangkat? Iya, kamu di sini dulu ya, di rumah. Ibu juga berada di rumah. Ya, hati-hati. Ayah mengenakan masker, lalu bersiap menuju ke masjid. Rara adalah gadis kecil yang selalu saja senang belajar. Ia tadi sudah membuat topi dihadiahkan kepada Muski. Sekarang ia juga ingin membuat kupu-kupu. Ya, kupu-kupu yang dia buat dari kertas, meminta bantuan ibunya untuk memotong. Pokoknya kalau bagian potong memotong, kan aku belum boleh. Jangankan potong kertas, potong kuku aja belum boleh, kan masih kecil. Jangan ketawa. Kemudian ibunya memotongkan. Tapi walaupun ibu yang memotong, aku selalu mendampingi. Aku melihat cara bagaimana memotong itu. Kertasnya sudah berbentuk kupu-kupu. Bagian aku sekarang akan membuat kupu-kupu itu indah. Kupu-kupu itu berwarna-warni. Kemudian Rara pun mengambil krayon-krayon yang ada di tasnya. Dia membuat warna-warna yang begitu banyak sekali. Sayapnya ada 5 warna. Ada merah, ada kuning, hijau, ada juga warna-warna yang lainnya, apalagi di tubuh kupu-kupu itu. Semuanya tampak indah sekali. Itu kupu-kupu siapa? Aku, Bunda. Tapi aku ingin sekali nanti memberikan hadiah kepada adiknya temanku. Adiknya temanku itu juga perempuan tapi masih kecil, masih bayi.
Maksudnya adiknya Muski. Benar sekali. Rara baik sekali. Dia membuat kupu-kupu yang banyak. Kemudian setelah semuanya disiapkan, Rara bersiap untuk pergi ke tempat Muski. Berangkat. Kenapa, Bunda? Lupa ingat. Lupa kan tadi pesan ayah apa? Pesan ayah apa ya? Astagfirullahaladzim. Ya, ayah tadi pesan katanya di rumah aja. Tuh kan, seharusnya aku mau ke rumahnya Muski. Tapi kenapa kamu tidak bilang ayah tadi? Ayah sudah berpesan agar kita, kamu, Bunda, di rumah saja. Tapi kan ada ibu, aku pamit saja sama ibu. Ayah sudah berpesan, nak. Bunda sama kamu berada di rumah. Tuh kan, ya berarti harus menunggu ayah. Tidak boleh sedih, tidak boleh kita melawan. Karena apa yang disampaikan ayah adalah kebaikan. Berarti kita harus menunggu, Bunda. Ya, kita menunggu ya. Tapi sambil menunggu, bagaimana kalau Bunda berkisah tentang seorang bunda yang hebat luar biasa, namanya Lupa, yang waktu itu ditinggalkan sang ayah berada di sebuah padang yang tandus kering, nggak ada air. Oh, iya. Baik, tapi bukan Bunda yang menyampaikan. Yang menyampaikan adalah Kak Iki Yosan. Kak Iki kan pendongeng. Ya sama dengan Kak Awam, tapi beliau punya kemampuan berkisah. Kita tunggu ya. Nah, bagaimana kisah akhir dari apa yang disampaikan Kak Iki? Silakan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita belajar tentang keikhlasan, kesabaran. Pandemi yang sekarang ini kita rasakan tidak apa-apanya. Dengan perjuangan, kesabaran, keikhlasan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ketika itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya Ismail ke daratan yang sangat panas, tandus dan kering. Sebuah gurun yang sangat panas. Gersang tanpa peradaban. Ibrahim harus meninggalkan mereka di sana. Kemudian Siti Hajar bertanya-tanya, mengapa suaminya meninggalkan ia dan Ismail yang masih kecil di tempat yang gersang, di padang pasir yang panas. Siti Hajar mengikuti Nabi Ibrahim yang hendak pergi sambil berkata, "Wahai Ibrahim, apakah kau hendak pergi meninggalkan kami? Sementara di lembah ini tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada makanan sama sekali. Wahai suamiku, apakah kau tega meninggalkan kami?" Pertanyaan Siti Hajar diucapkan berkali-kali. Nabi Ibrahim tidak menoleh dan tidak menjawab pula. Hingga akhirnya Siti Hajar berkata kepada sang Nabi, Apakah Allah yang memerintahkan ini, wahai suamiku? Ibrahim menjawab, iya. Kemudian Siti Hajar berkata, jika demikian, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Setelah itu, Siti Hajar tidak bertanya lagi. Nabi Ibrahim terus pergi. Beliau segera menghadapkan wajahnya ke Baitullah. Ya Tuhan kami,
Sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumahmu, Baitullah. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Begitulah akhirnya. Siti Hajar dan Ismail hidup berdua saja di tempat yang tandus. Siti Hajar terus-menerus menyusui Ismail. Sampai tak terasa, perbekalan yang mereka bawa hampir habis. Ketika air susu Siti Hajar kering, Ismail mulai kehausan dan terus menangis dengan keras. Siti Hajar kebingungan. Ia berlari kecil ke Bukit Sofa, lalu ke Bukit Marwah untuk mencari pertolongan. Namun tak ada orang yang ia temui. Di tempat tandus, Siti Hajar berdoa kepada Allah agar segera hadir pertolongan. Tiba-tiba, Siti Hajar mendengar ada suara yang mengarah pada tempat di mana bayinya Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis dan meronta-ronta. Lalu Ismail kecil menangis meronta-ronta sambil menghentak-hentakan kakinya. Tiba-tiba, di dekat Ismail berbaring, memancarlah mata air. Air terus keluar dengan melimpah. Siti Hajar pun menampung air tersebut. Disebutlah air yang berlimpah itu dengan nama Zam-Zam, yang artinya berkumpul. Air tersebut kemudian diberikan kepada Ismail yang sudah sangat kehausan. Mereka berdua lolos dari ujian Allah itu. Mereka sangat bergembira. Wajah Ismail terlihat sangat sedar. Begitupun dengan Siti Hajar, wajahnya nampak bersinar. Ketika Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim sangat senang. Tetapi kegembiraan itu tiba-tiba buyar. Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa ia harus menyembelih putranya Ismail. Mengetahui perintah itu, Nabi Ibrahim duduk dan termenung. Memikirkan ujian dari Allah yang begitu berat. Sebagai seorang ayah yang mendambakan seorang anak sejak lama, yang sudah lama ia nantikan, tiba-tiba harus dijadikan kurban oleh tangannya sendiri. Dengan berat hati, akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi kepada Ismail. Mendengar perkataan sang ayah, luar biasa. Ismail tanpa keraguan sedikit pun mengatakan, "Wahai ayah, kerjakanlah kalau memang itu perintah Allah. Kerjakan ayah. Silakan sembelih aku ayah." Beberapa kali Nabi Ibrahim digoda oleh iblis agar tidak melaksanakan perintah Allah. Namun Nabi Ibrahim tidak goyah. Dan iblis pun gagal menggoda Nabi Ibrahim. Hingga akhirnya Ismail dibaringkan. Lalu diambillah pedang yang sangat tajam. Kedua mata Nabi Ibrahim masih tergenang dengan air. Dia menangis. Dia tidak tega bahwasanya anaknya sendiri akan ia sembelih dengan tangannya sendiri. Ia memandang wajah putranya. Nabi Ibrahim memejamkan matanya dan meletakkan pedang pada leher Ismail. Namun Allah mengirimkan malaikat Jibril. Tiba-tiba
mengangkat Ismail dan menggantikannya dengan seekor kambing yang sangat besar. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Kemudian diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha oleh umat Islam. Sahabat semuanya, ayah bunda, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim tentang keikhlasan, ketulusan, dan keimanan sangatlah penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita semua. Ayah bunda, sang ayah boleh saja pergi jauh. Sang ayah boleh saja meninggalkan istri dan anaknya untuk bekerja. Meninggalkan anak istri jauh, boleh saja. Tapi sang ayah tidak boleh jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Nah, bahagia sekali Kak Iki. Kita di sini Kak Iki. Nah, kita berdua sekarang. Kita bahagia yang pertama karena Profesor masih setia menemani kita. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga cukup bahagia karena kesini lagi Kak Iki. Nggak apa-apa, kita kan serumah. Ya, kami ada kakak beradik di dunia dongeng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan membuat inspirasi, membuat teman-teman dari guru dan orang tua untuk juga dapat mengajarkan apa yang bisa, yaitu melalui kisah hikmah. Nah, tentu saja ini tidak sesuatu yang sulit ya, tapi mudah. Karena apa? Karena mendidik anak itu memang tidak mendadak. Tetapi mendidik anak perlu kesabaran-kesabaran yang tentu saja ini diperlukan oleh seorang ayah dan seorang ibu dalam kaitan bagaimana ketangguhan keluarga itu bisa terus berwujud. Karena sabar itu mahkota kita di dalam sebuah pendidikan. Maka mari kita terus, jangan sampai kita lengah, karena dunia ini terus berkembang, berbagai teknologi dan lain sebagainya. Berikan anak-anak asupan gizi terbaik tentu saja dengan kisah-kisah. Salam dari Kak Awam, Ketua Kampung Dongeng Indonesia, Kak Iki dari Kampung Dongeng Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Awam. Mari teman-teman kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Kak Awam. Ya, dan Prof luar biasa, hari ini beliau masih nungguin kita dan lihat langsung bagaimana Kak Awam berdongeng dan berkisah dengan Kak Iki hari ini. Luar biasa, dan banyak sekali komen-komen di room chat yang merasa hari ini sangat bermakna. Prof barangkali ingin memperkuat Prof ke kami apa yang sudah Prof saksikan hari ini. Luar biasa ya Prof. Tugas lagi nih Prof. Iya, silakan Prof. Senang sekali Prof menunggu kami di room ini. Kita beri kesempatan teman-teman dulu. Oke. Iya. Saya nanti di belakang aja ya, kita berikan kesempatan teman-teman dulu ya. Baik Prof. Terima kasih. Kak Awam dan Kak Iki, kisah ini sangat menyentuh hati ya pastinya, dan memang setiap tahun kita selalu merefresh kembali kisah ini, tetapi tidak pernah bosan kita dengan kisah Nabi Ibrahim, tidak pernah bosan karena kisah ini luar biasa memberikan inspirasi. Apakah Kak Awam dan Kak Iki ada sedikit diskusi atau sedikit mau closing statement tentang bagaimana berkisah? Baiknya bagaimana? Kak Iki dulu, baru Kak Awam. Oke, Kak Iki, silakan Kak Iki. Ya. Pesan kami dari Kampung Dongeng untuk ayah bunda, banyak sekali pelajaran dalam Al-Quran, kisah-kisah luar biasa yang mudah-mudahan memberikan pembelajaran untuk anak-anaknya di rumah, bagaimana tentang kesabaran, keikhlasan seperti Nabi Ibrahim, dan juga banyak sekali ya kisah-kisah Islami yang bisa kita ambil hikmahnya seperti itu ya. Apalagi di saat pandemi sekarang ini, wah kesabaran kita diuji sekali ya. Tapi mudah-mudahan dengan kisah-kisah Islami menguatkan kita banyak. Jangan sampai dengan ujian ini kita jauh dari Allah ya.
tapi dengan kisah-kisah Islami, kisah-kisah yang luar biasa, tentu dapat mendekatkan kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, dan tambahan sedikit bahwa mendidik anak merupakan proses yang tidak pernah mengenal kata selesai. Asik ya buat status Facebook nanti. Jadi mendidik anak merupakan proses yang tidak pernah mengenal kata selesai. Tidak ada ilmu parenting manapun yang bisa seperti sulap. Abrakadabra, anak langsung hebat. Abrakadabra, anak langsung pintar. Anak langsung taat. Ya. Ini merupakan proses, dan dalam proses itu dibutuhkan sebuah komunikasi yang mana kita sebut sebagai komunikasi persuasif yang mudah diterima nalar anak-anak. Yaitu salah satunya apa? Dengan cara bercerita, berdongeng, atau berkisah. Kalau kisah-kisah dalam Qur'ani atau juga Syirah Nabawi untuk anak PAUD, tentu saja bagaimana kita mengemasnya atau kita lakukan adaptasi, ya, sehingga anak-anak itu lebih memahami atau lebih mengerti. Seperti kenapa hari ini Bu Yosi memberikan challenge kepada kita untuk berdua, satu ada kisah, satu dongeng, itu tidak lain adalah bahwa kita ingin memberikan satu gambaran bahwa bercerita itu sebetulnya bisa dibuat bagaimana anak-anak kita mudah mencernanya. Nah, kemudian bagaimana cara kita bercerita, tentu saja semua insan manusia secara naluri senangnya cerita. Jadi itu yang harus menjadi pedoman. Setiap manusia secara naluri, ketemu siapa saja, ya, dalam situasi kondisi apa saja, itu biasanya cerita. Nah, pasti ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada atau kita mungkin tidak banyak referensi cerita, tentu saja kita juga bisa pengalaman-pengalaman. Atau lingkungan sekitar kita adalah sebuah rangkaian cerita. Itu bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak kita mendapatkan sebuah komunikasi yang mana ada sebuah timbal balik, ya. Kalau biasanya jangan ragu kalau misalkan orang tua di rumah bercerita baru sebentar saja anaknya menanggapi, lalu jangan disuruh anak kita berdiam, sudah mama lagi cerita gitu ya, bunda lagi cerita, enggak begitu. Tetapi justru momentum itulah yang harus kemudian kita fasilitasi agar anak-anak berpendapat, karena memberikan hak anak untuk berpartisipasi, mengungkapkan pendapat itu juga merupakan salah satu hak yang harus diterima oleh anak kita. Jadi cerita, dongeng itu adalah merupakan pintu masuk gerbang bagaimana sebuah pesan itu bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa nanti saya bersama Bunda Yosi juga sering kali membuat kegiatan-kegiatan untuk belajar bersama, ya, karena kami juga masih belajar tentang bagaimana teknik bercerita untuk anak-anak kita. Terima kasih. Baik, Kak Awam, Kak Iki, terima kasih banyak untuk konser yang luar biasa pada siang hari ini. Karena waktu zuhur juga sudah mendekat, ya. Barangkali saya masih ingin memberikan waktu untuk Prof yang memberikan kesan dan pesan buat kami semua, ya Prof. Karena luar biasa Prof hari ini menunggu sampai selesai, ini loh yang membuat kami merasa sangat bahagia gitu. Ya, terima kasih Miss Yosi dan Kak Awam dan Kak Iki, ya. Bapak-bapak dan Ibu semua yang saya hormati. Ya tadi secara naluri kita senang kisah, kita senang cerita, kita selalu terinspirasi oleh cerita-cerita itu, apalagi anak-anak, ya. Matanya menatap, ya, kemudian pengiranya berkeliaran mencari-cari apa hubungan cerita ini, apalagi yang akan keluar, dan itu adalah kenikmatan yang besar bagi mereka yang harus kita isi. Jadi saya malah punya ide begini, Bu Yosi, bisa nggak nanti kita gelar lagi acara Awam Kak Iki ini, tapi kita bawa orang tua dengan anak. Iya, setuju. Jadi anak-anak tujuannya, tapi dampingi orang tua. Nanti waktu tanya jawab boleh anak-anaknya bertanya melalui orang tua atau orang tua menyampaikan. Jadi mudah-mudahan di keluarga-keluarga itu dia duduk nanti mendengar, ya kan? Guru-guru PAUD memfasilitasi keluarga dari muridnya. Nah, kita angkat cerita dari Kak Awam dan Kak Iki nanti. Tapi diberitahu dulu sedikit sinopsisnya, sehingga orang tuanya sudah bersiap-siap lah untuk mendampingi anaknya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Siap untuk memberikan fasilitasi apanya nanti.
Ya, Zoom-nya. siap Prof. Insya Allah Ya. kawan siap ya Kawam ya, Kak Siap, Iki. siap. Terima kasih. Yang pasti Prof siap mendukung kita ya Prof dengan Ya. Zoom-nya luar biasa Universitas Yarsi. Terima kasih banyak Prof untuk mengantar kami sampai selesai. Teman-teman peserta yang menginginkan sertifikat, Kawam sebentar ya saya mohon izin memberi informasi, silakan mengisi link feedback yang sudah kami kirim di room chat atau nanti kami kirim di grup ya. Tapi tentu yang mendapatkan adalah teman-teman yang memang mengikuti webinar nasional ini. Kemudian Kak Awam juga sudah menge-share link barusan ya Kak Awam ya. Linknya Instagram dan YouTube. Oke, ya silakan follow dan silakan berteman dengan Kak Awam. Insya Allah Kak Awam sering kali mengadakan webinar-webinar yang menarik. Kita menambah wawasan dalam hal berdongeng dan berkisah. Baik, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya ingin sedikit mengambil cuplikan kalimat dari Kak Awam, bahwa mendidik itu bukan mendadak ya, Kak Awam ya. Jadi bagaimana ketahanan keluarga itu memang betul-betul dipegang seutuhnya oleh seorang ayah, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, dan sebagaimana tadi Prof. Fasli sudah menjelaskan, banyak komponen, banyak dimensi yang harus diperhatikan dalam mempertahankan keutuhan keluarga ini, penuh kasih sayang, penuh dengan bimbingan, ya, sehingga keluarga-keluarga Indonesia adalah keluarga-keluarga yang bahagia. Ya, barangkali itu saya tidak ingin terlalu banyak menyampaikan closing statement sebab tadi sudah disampaikan oleh Prof dan Kak Awam. Semoga hari ini benar-benar bermakna dan bermanfaat untuk kita dalam mengisi Idul Adha 1441 Hijriah. Dan saya ingin memfollow up apa yang tadi Prof Fasli sampaikan. Insya Allah ya Kak Awam, kita sama-sama mempersiapkan yang lebih besar lagi. Kita mengajak insya Allah orang tua murid dan anak. Tapi saya senang hari ini Kak Awam dan Prof. Ini banyak anak-anak loh yang mendengarkan. Ada ya, alhamdulillah. Banyak anak-anak dan sangat serius mendengarkan dongeng dan kisah dari Kak Awam hari ini. Terima kasih ya para orang tua yang telah mengajak anak-anak ikut mendengarkan kisah hari ini. Insya Allah bermanfaat. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, terutama Prof Fasli, keluarga besar Universitas Yarsi, Bu Yuli, selaku host yang setiap hari berkenan saya ganggu, dan Kak Awam dan Kak Iki, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Bunda. Barakallah. Mari kita tutup bersama pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, Profesor. Salam Kak Awam, Kak Iki, Miss Yosi, Ibu-ibu dan Bapak semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin foto sebentar ya, Prof. Silakan. Izin sebentar ya, Prof. Teman-teman boleh dibuka videonya. Saya akan foto dari sini. Walaupun kita tidak bertemu tatap muka. Ya, halaman 1 sudah siap ya? Siap. Oke. Ya, bismillah. Kalau tidak bisa semua, barangkali di beberapa. Terima kasih sudah membuka videonya. Ya, 1 halaman kedua. Ya, 1 agak lama ya. Mohon maaf. Oke, ini sudah mau masuk waktu zuhur. Halaman kedua ya. Hanya yang buka video saja, barangkali saya ambil fotonya. Oke, halaman-halaman terakhir tidak buka video, mungkin tidak saya ambil. Oke, yang kedua sudah, halaman ketiga. Ya, siap-siap halaman ketiga. Ya, gaya dong, semangat. Halaman ketiga ini. Ya, alhamdulillah sudah diambil fotonya. Halaman berikutnya, keempat. Wah, banyak nih halaman ya, Prof. Mohon maaf. Ini 8 halaman ya. Ini ya. Halamannya banyak banget. Iya, halaman keempat. Kalau Prof udah ada acara lagi, nggak apa-apa Prof, kami saja berfoto. Terima kasih banyak ya Prof. Ya, oke. Sudah halaman 4. Halaman 5 tidak ada yang buka video, berarti sudah selesai. Prof, terima kasih. Mari kita live sama-sama. Kawan, mari kita live sama-sama. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum.